Jadi untuk memahami ayat-ayat tentang puasa yang rangkaiannya dimulai dari surat Al-Baqarah ayat 183 sampai 187 kecuali ayat 186, kita harus memulai dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, ya, yang menegaskan bahwa antara puasa dan sholat memiliki kesamaan. Sholat dan puasa dilakukan secara bertahap. Proses untuk menjadi ibadah yang seperti kita lakukan seperti sekarang ada tahapan-tahapannya. Di sini dikatakan bahwa, dilihat ya di Ibnu Katsir, jadi kita mengkritik tetapi juga pakai dasar, bukan pakai akal kita sendiri. Nanti kalau kita menemukan sesuatu boleh kita pakai akal kita, pakai hasil riset kita. Tetapi sesungguhnya kalau ini sudah ada di dalam hadis, sudah dijelaskan an Muadz bin Jabal radhiyallahu anhu qala ilatis sholatu salasata ahwalin. Salat itu mengalami perubahan. Berapa tahapannya? Salasata ahwalin, ada 3 tahapan. Nah, kemudian sama juga wa uhilas siyamu salasata ahwalin. Sama dengan sholat tadi, puasa juga diubah melalui 3 tahapan. Nah, ini dijelaskan secara detail di sini. Fa amma ahwalus sholati, adapun perubahan sholat, fa innan nabiyya sallallahu alaihi wasallam qadimal Madinah. Pada saat itu Nabi Muhammad datang ke Madinah. Pada saat Nabi Muhammad datang ke Madinah, ini bisa dibaca sendiri ya. Pada saat Nabi Muhammad datang ke Madinah, Nabi Muhammad pertama kali sholat menghadap ke Baitul Maqdis. Selama berapa bulan itu? Selama 17 bulan Nabi Muhammad menghadap ke Baitul Maqdis. Kemudian Nabi Muhammad ingin agar sholatnya tidak menghadap ke Baitul Maqdis, karena pertama kali sholat ke Baitul Maqdis itu agar apa? Kiblatnya orang Yahudi, ya. Kiblatnya orang Yahudi, Baitul Maqdis juga merupakan masjid Allah. Nah, kemudian ada ayat qad nara taqalluba wajhika fis sama falanwalliyannaka qiblatan tardoha fawalli wajhaka syatrul masjidil haram. Nah, karena itulah kemudian kiblat umat Islam diubah ke Baitul Muharram, ke Makkah, ke Baitullah, ke Ka'bah. Jadi mengalami perubahan. Yang pertama ke Baitul Maqdis, yang kedua ke Mekah. Nah, kemudian tahapan yang ketiga adalah berkaitan dengan sholat yang dikerjakan oleh orang yang ketinggalan atau makmum masbuk. Makmum masbuk di sini, di dalam hadis ini, di dalam hadis yang diceritakan oleh Muadz bin Jabal, dikatakan bahwa pada saat itu makmum masbuk ketika datang ke tempat sholat, dia tidak tahu rakaat keberapa, dia bisa tanya kepada orang yang paling belakang, ini sudah sampai rakaat keberapa, dengan menggunakan isyarat. Berarti pada saat itu orang yang sholat kayaknya tidak seperti sekarang. Jadi datang sudah ketinggalan 2 rakaat, sholat isya ketinggalan 2 rakaat, maka dia harus sholat cepat set sampai 2 rakaat sama dengan Rasulullah, baru dia mengikuti Rasulullah. Nah, kemudian tahapan yang ketiga baru ada Muadz bin Jabal. Muadz bin Jabal ini terkenal sebagai orang yang punya apa? Punya? Lo yang dikirim ke Rasulullah ke Yaman itu kan Muadz bin Jabal loh. Muadz bin Jabal kemudian ditanya, ya Muadz bin Jabal, kamu mau saya kirim ke Yaman, kalau di Yaman nanti ada persoalan, apa yang akan kamu lakukan? Saya akan mencarinya di dalam Al-Quran. Lah kalau tidak ada di dalam Al-Quran, akan saya cari di hadis. Kalau nggak ada di dalam Al-Quran dan hadis, maka aku akan berijtihad dengan pendapatku sendiri. Nah, kemudian ditepuk oleh Rasulullah dadanya. Paham? Ini Muadz bin Jabal. Nah, ini
Jadi memang dia ini bukan orang biasa. Mu'adz bin Jabal ini sejak awal ini bukan orang biasa. Dia adalah orang yang memiliki inisiatif, orang yang kreatif gitu loh. Nah seperti ini juga ketika dia datang, dia ketinggalan sholat, dia tidak seperti sahabat-sahabat yang lain yang kebanyakan tadi itu, yang nggak punya inisiatif, kira-kira begitu. Nah dia punya inisiatif lain, inisiatifnya adalah langsung mengikuti Rasulullah. Setelah Rasulullah salam, baru kemudian dia nambah rakaat yang dia ketinggalan. Paham ya? Jadi sekali lagi, untuk memahami puasa ini secara komprehensif, kita tidak bisa hanya membaca 1-2 ayat Al-Baqarah ayat 183 dan 184, tetapi kita harus membaca ayat-ayat ini secara komprehensif ya. Nah, yang terjadi selama ini adalah orang menjelaskan tentang ibadah puasa, tetapi yang dibaca hanya Al-Baqarah ayat 183. Ada 1-2 yang membaca 184. Padahal kalau membaca ayat 183 dan 184 saja, maka yang akan terjadi adalah pemahaman tentang puasa yang tidak komprehensif, sehingga kemudian berpotensi besar menyebabkan pemahaman tentang puasa ini menjadi keliru. Kalau mau benar, maka harus dibaca semuanya, mulai ayat 183 sampai 185, kemudian ditambah 187, karena ayat 186 tidak ada kaitan dengan puasa. Teknis puasa tidak diatur di dalam ayat 186, karena ayat 186 itu berkaitan dengan doa. Kita ini harus banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kesalahannya terjadi terutama di dalam masyarakat Indonesia yang banyak santrinya juga ya. Sementara santri diajari tafsir dengan menggunakan tafsir Jalalain. Nah, di dalam tafsir Jalalain kita menemukan ada kesalahan fatal pada ayat berapa? Pada ayat 184. Di situ Syekh Jalaluddin As-Suyuti memberikan penafsiran atau memberikan tambahan la pada wa'alal ladzina yutiqunahu menjadi wa'alal ladzina la yutiqunahu. Padahal wa'alal ladzina yutiqunahu itu sudah benar sesuai dengan sejarahnya. Karena sejarahnya pada saat itu ibadah puasa diwajibkan kepada orang-orang di awal Islam sebagaimana orang-orang sebelumnya. Orang-orang sebelumnya sudah menjalankan ibadah puasa, tetapi puasanya berbeda dengan ibadah puasa kita sekarang. Gitu. Puasanya berbeda dalam aspek apa? Satu, dalam aspek harinya. Di situ hanya dijelaskan. Ayat 183 hanya menjelaskan bahwa orang-orang beriman diwajibkan untuk berpuasa seperti puasanya umat sebelumnya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum. Itu kan poinnya. Jadi puasanya itu adalah puasa yang sebagaimana ditetapkan atas orang-orang sebelum mereka. La'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Itu. Nah, puasanya ini bagaimana puasanya? Teknisnya ini diatur dalam ayat berikutnya. Ayyamam ma'dudat. Ayyamam ma'dudat, pada hari-hari yang bisa dihitung. Hari-hari yang bisa dihitung itu jumlahnya apa? Jumlahnya banyak atau sedikit? Jumlahnya sedikit. Tiap bulannya gitu. Ayyamam ma'dudat. Kemudian mekanisme berikutnya adalah faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhra. Ada keringanan bagi orang-orang yang sakit dan dalam perjalanan. Tetapi keringanannya itu juga tidak kemudian membuat mereka bebas dari puasa, tidak. Tetapi kalau mereka tidak puasa, mereka harus membayar di hari-hari yang lain. Itu faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhra.
Jadi hari-harinya cuma sedikit, ayyaman ma'dudat, dan itu dijelaskan bahwa yang dimaksudkan ayyaman ma'dudat itu kalau di dalam tafsir Ibnu Katsir, ayyaman ma'dudat itu apa? Ayyamul bid, ya. Ayyamul bid itu adalah hari-hari putih. Hari-hari putih di situ dijelaskan nggak itu di Ibnu Katsir? Hari-hari putih maksudnya adalah hari-hari pada bulan purnama, karena bulan purnama terjadi di tengah bulan, tanggal 13, tanggal 14, tanggal 15. Tetapi ada juga riwayat ini menurut saya adalah riwayat yang lemah. Riwayat ini dugaan saya adalah berasal dari Israiliyat, kisah-kisah yang tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Kisahnya apa? Kisahnya adalah Nabi Adam turun dari surga karena dia melakukan kesalahan. Di antara implikasi kesalahan itu adalah badannya menjadi hitam. Karena badannya menjadi hitam, maka dia pengen menjadi putih kembali. Bagaimana caranya agar bisa menjadi putih? Dia harus berpuasa. Puasa pertama membuat sepertiga badannya kembali menjadi putih. Puasa kedua, puasa ketiga, kemudian badannya bisa menjadi putih secara utuh seperti semula. Nah, ini kan cerita yang masuk akal nggak itu? Ya, kalau pada zaman kenabian ya mungkin masuk akal, tetapi kalau ada yang lain itu, yang tadi itu ayyamul bid itu adalah berkaitan dengan bulan purnama, saya kira ya lebih bagus ini yang bisa dijadikan sebagai argumentasi adalah puasa ayyamul bid itu berkaitan dengan bulan purnama tadi, tanggal 13, tanggal 14, tanggal 15. Itu ayyaman ma'dudah. Kemudian mekanisme yang berbeda adalah pada saat itu puasa adalah puasa wajib pilihan. Maka kalian harus tegas ini di dalam konteks ini. Kita harus melakukan kritik atas tafsir Jalalain yang kita dasarkan pada tafsir Ibnu Katsir. Setidaknya Ibnu Katsir, tafsir-tafsir yang lain banyak ya. Tapi kan Ibnu Katsir paling gampang bagi kalian, bagi masyarakat umum yang bisa membuka sendiri. Karena sekarang kitab-kitab ini sudah bisa kita akses secara lebih mudah ya. Nah, di sini ada mekanisme wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Dan atas orang-orang yang bisa melakukannya dengan mudah. Jadi yutiqunahu artinya adalah yaf'alunahu biduni syiddatin atau bighairi syiddatin. Yutiqunahu artinya adalah kuat melakukannya, jadi mudah melakukannya. Dan atas orang-orang yang mampu melakukannya tetapi tidak mau melakukannya. Nah, di dalam Al-Quran kan nggak ada itu, nggak ada frase tetapi tidak mau melakukannya. Nah, itu yang kemudian jadi bikin bias kalau tidak mengetahui sejarahnya. Maka Syekh Jalaluddin As-Suyuti kemudian menambahkan la di situ. Ini adalah keliru ya. Mestinya tadi, dan atas orang-orang yang mampu melakukan puasa tetapi dia tidak mau melakukan puasa boleh gitu. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Apa yang harus dilakukan kalau ini puasa ini sebenarnya diwajibkan tetapi ada orang yang masih tidak mau puasa? Ya, yang harus dilakukan adalah membayar fidyah. Fidyatun ta'amu miskin gitu. Dia harus membayar fidyah. Fidyahnya adalah berupa memberikan makan kepada satu orang miskin. Kalian pilih mana? Itu satu orang miskin kalau pakai ayat yang di Quran kita, tetapi kan ada versi bacaan lain. Ada versi lain, versinya adalah fidyatu ta'ami masakina. Jadi wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatu ta'ami masakina. Kalau tadi yang diberi makan cuma satu orang miskin. Tetapi kalau bacaan yang satu lagi yang diberi makan berarti minimal berapa? Minimal 3 orang karena bentuknya jamak. Fidyatu ta'ami masakina. Nah, kemudian ditambahi
faman tatawwa khairon fahuwa khairullah. Tetapi jika ada orang yang menambahkan kebaikan, jadi khairon di sini diartikan kebaikan. Kebaikan itu apa maksudnya? Bisa dipahami kalau tadi itu satu orang, berarti lebih dari satu orang. Tetapi kalau dibaca apa? Fidyatu to'ami masakina, itu kan bisa lebih dari 3 sudah, gitu. Paham nggak maksudnya? Berarti apa yang dimaksudkan khairon di situ? Paham nggak maksud saya? Kalau fidyatun to'amu miskin, berarti yang dikasih makan berapa? 1 orang. Maka seolah-olah ayat faman tatawwa khairon fahuwa khairullah itu adalah memberikan makan kepada lebih dari 1 orang. Paham? Tetapi kalau dibaca fidyatu to'ami masakina, sejak awal yang dikasih makan itu minimal 3. Paham? Mau 30 juga sama, fidyatu to'ami masakina. Masakina itu 3 sampai 30, 3 sampai 100 juga masakina. Paham? Berarti faman tatawwa khairon, khaironnya itu artinya apa? Khaironnya itu artinya apa? Khaironnya itu artinya duit jadinya. Paham? Paham nggak? Tapi kalau kalian cari di tafsir kayaknya nggak ada. Kenapa kita berani menafsirkan bahwa khairon ini duit? Karena di tafsir-tafsir, di kitab-kitab fikih juga dijelaskan bahwa fidyahnya itu berupa memberikan makanan apa? Memberikan makanan pokok. Makanan pokoknya apa? Beras misalnya. Makanya kalau kalian zakat fitrah itu yang dikasih apa? Beras, ya kan? Memang makannya cuma beras saja. Maka kita ini justru ya, faman tatawwa khairon di sini kalau kita artikan dengan uang, menurut saya lebih relevan. Kenapa begitu? Karena sudah ada berasnya, sudah ada makanan pokoknya, kemudian makanan pokoknya itu harus ada lauknya. Kalau kita coba orang Idul Fitri kok makan cuma nasi aja, terus minyaknya bagaimana kalau di Indonesia? Ya, jangan mengatakan bahwa minyak itu sumber penyakit misalnya, jangan begitu ya. Tetapi ada kebutuhan-kebutuhan lain, dagingnya bagaimana? Kan belum punya. Nah, dari mana nih? Faman tatawwa khairan fahuwa khairullah. Barang siapa yang memberikan tambahan secara sukarela berupa uang, gitu, ya, fahuwa khairullah, itu lebih bagus, gitu. Jadi tidak puasa memberikan fidyah kepada beberapa orang miskin atau kepada 1 orang miskin dan kemudian memberikan tambahan berupa uang, itu lebih bagus. Tetapi ini ujung ayat ini membuat kita yakin bahwa memang puasa bulan Ramadan ini adalah puasa yang melalui proses panjang, gitu. Ini wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wa antasumu, apa itu namanya? An masdariyah. Wa antasumu berarti artinya adalah puasa kalian. Tapi puasa kalian iku khairun, lebih baik, lakum bagi kalian, in kuntum, jika ada sapa kalian, ada iku ta'lamuna, mengetahui sapa kalian. Nah, dari sini menjadi jelas ya. Jadi tahapannya adalah tahapan satu harinya cuma 3 hari. Setiap bulan menjalankan puasa 3 hari. Berarti kalau dalam setahun menjadi 36 hari. Ya. Kemudian yang kedua, ini adalah puasa wajib pilihan. Ya, wajib pilihannya dengan konsekuensi. Kalau puasa maka itu lebih baik. Tapi kalau tidak puasa harus mengganti dengan fidyah. Berarti sudah mekanisme keberapa? Mekanisme kedua, ya. Mereka tadinya masih makan, minum, ya, pada saat malam hari, ya, sampai karena ada mekanismenya nanti itu. Mekanisme nanti di ayat 187.
Nah, kemudian ada penggantian ya, ada perubahan lagi. Perubahannya ada di surat Al-Baqarah ayat 185. Yang tadinya puasanya bukan puasa di bulan Ramadan, puasa di tiap bulan 3 hari, tapi kemudian diubah menjadi puasa di bulan Ramadan. Ayatnya 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasumhu wa man kana maridon aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhra. Nah, ini ayat yang bikin keter ya kan. Kalau kalian menghafalkan tidak canggih, maka bisa bulet-bulet nih ya. Wa man kana maridun aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhra. Nah, ini yang harus kita pikirkan. Ayat ini berkaitan dengan apa? Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Nah, ini yang kemarin kita bahas ya, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Kekeliruan kedua, menurut saya ini implikasi kekeliruan perspektif pertama, yang sudah langsung menganggap bahwa ibadah puasa yang dilakukan oleh umat Islam di masa awal adalah puasa Ramadan, adalah ini tafsir Jalalain memberikan frase sebelum Syahrul Ramadan. Frasenya apa? Tilkal ayyam, yang disebut dengan ayyam ma'dudat itu adalah Syahrul Ramadan. Nah, itu dia problemnya di situ. Ya kan? Artinya jadi tilkal ayyamu utawi hari-hari yang dimaksudkan itu ayyam ma'dudat itu adalah Syahrul Ramadan. Iku Syahrul Ramadana, bulan puasa, bulan Ramadan gitu. Yang dimaksudkan hari-hari itu adalah Syahrul Ramadan, bulan Ramadan. Ya, padahal ayat ini ya, ayat ini jelas sekali ingin menegaskan bahwa bulan puasa adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran. Loh gitu ya. Kalau kita pahami begini bagaimana? Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkumus syahra falyasumhu. Kan mestinya ada titiknya itu. Jadi satu frase di dalam atau satu kalimat itu sudah ada di awal ayat 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan, sendiri itu. Paham? Paham ya? Itu satu kalimat sendiri. Jadi bukan tilkal ayyamu syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an, bukan begitu. Tapi yang ingin disampaikan oleh Al-Quran adalah bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran. Hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Qur'annya itu menjadi petunjuk dan penjelas dari petunjuk dan pembeda. Nanti dibahas lagi itu. Maksudnya bagaimana? Itu hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ada huda lagi di situ. Tapi itu bukan fokus kita kali ini. Fokus kita adalah pada pelaksanaan puasanya. Ini faman syahida minkumus syahra falyasumhu. Maka barang siapa menyaksikan bulan itu, yang dimaksudkan berarti adalah Syahrul Ramadan, falyasumhu, maka hendaklah dia berpuasa. Falyasum, maka hendaklah dia berpuasa hu ing bulan tadi itu Syahrul Ramadan. Faman syahida minkumus syahra falyasumhu. Nah, keringanannya masih tetap. Keringanan pertama itu adalah orang yang sakit dan dalam perjalanan boleh tidak puasa. Wa man kana maridun aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhra. Barang siapa yang sakit atau berada dalam perjalanan, dia boleh tidak puasa, tetapi dia harus mengganti pada hari-hari yang lain. Fa iddatum min ayyamin ukhra. Nah, sekarang ini yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Itu maksudnya gimana? Yuridullahu bikumul yusra. Yuridu menginginkan sapa Allahu Allah bikum terhadap kalian, untuk kalian, menginginkan ing al yusra,
kemudahan, wala yuridu dan tidak menginginkan sapa dia Allah, tidak menginginkan ing al usra kesulitan. Kesulitannya mana? Kesulitan yang ada di ayat-ayat sebelumnya itu apa? Hah? Loh, lah kenapa? Kan sebelumnya sudah ada. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatum min ayamin ukhra. Hah? Kemudahannya apa? Apa yang bisa kita temukan dengan mekanisme yang diubah ini? Kalau yang tadinya berarti sulit, ya. Sekarang disebut Allah menginginkan kemudahan, tidak menginginkan kesulitan. Apa itu kesulitannya sebelumnya? Apa itu? Puasanya gimana? Ini apa belum? Sudah diubah cuma sehari apa belum? Belum tadinya, ya. Berarti ayat ini pun bisa jadi diturunkan tidak dalam satu waktu. Iya kan? Paham? Tidak dalam satu waktu ini. Kenapa? Karena sebelumnya puasanya adalah sehari semalam. Sehari semalam itu menyebabkan para sahabat keberatan, menyebabkan mereka mengalami kegagalan dalam menjalankan ibadah puasa. Tetapi kalau kita berpikiran begitu, nanti bias lagi dengan ayat 187. Karena ayat 187 baru mengatakan uhilla lakum lailatas syiyam. Masalahnya begitu. Paham? Ini problemnya di sini. Itulah perlunya kita mengetahui asbabun nuzul, ya. Kita perlu mengetahui urutan ayat-ayat Al-Qur'an ini diturunkan. Jadi rumit jadinya itu. Makanya untuk memahami Al-Qur'an ini jadi nggak gampang, ya. Jadi ya karena nggak gampang ini berarti Nabil kuliah di Fakultas Usuluddin itu masih boleh lah, ya. Oh, jadi boleh. Gimana tuh? Paham ya? Ya, sekarang yang kita cari dugaan, berarti ini dugaan. Coba nanti dicari, ya. Bagaimana cara memahami yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Nah, bisa jadi juga berarti ayat ini dengan ayat berikutnya yang ayat 187, ya. Ayat 185 dengan ayat 187 itu diturunkan dalam satu paket. Paketnya bagaimana? Paketnya adalah perubahan dari puasa yang tadinya sehari semalam menjadi cuma sehari. Kalau mau dipaksakan lagi adalah ayyam ma'dudat itu cuma 3 hari per bulan, tetapi itu bikin orang jadi lupa. Coba kalau kamu puasa cuma 3 hari gitu, 3 hari per bulan, kira-kira potensi lupanya lebih banyak dibandingkan kalau puasanya sebulan penuh. Yang potensi lupa yang mana? 3 hari. Wah, ternyata ini sudah tanggal 14, kemarin saya nggak puasa, misalnya begitu, ya. Kan jadi rumit. Apalagi rumitnya, ya. Rumitnya apa? Kalau begitu itu 3 hari tadi itu, apa lagi rumitnya? Ya setidaknya tadi itu, apa? 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 Halangannya di tengah bulan. Bulanan. Oh iya ya, bagi perempuan. Oh iya, ada itu juga ya. Kalau cuma 3 hari terus kemudian kamu menstruasi di tengah terus itu, nggak pernah puasa, ya kan? Iya, boleh juga itu, ya. Ya loh. Kalau laki-laki nggak ada masalah. Kalau perempuan seminggu, ya, haidnya teratur di tanggal 11 sampai tanggal 17. Wah, aman terus tuh. Nggak pernah puasa. Itu. Ya toh? Wa man kana maridun aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhra. Tapi kan ganti di hari yang lain. Nah, sekarang yang kita kaji, yang mau kita kaji tadi itu yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Apa itu kemudahannya? Kemudahannya ya tadi bisa karena perubahan dari 3 hari ke 1 bulan menyebabkan 1, perempuan jadi tidak ribet. 2, orang-orang jadi tidak sering lupa. Yang ketiga, kalau ini sudah berkaitan dengan mekanisme yang tadinya puasanya sehari semalam menjadi hanya sehari saja, maka yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra.
itu menunjukkan bahwa puasanya menjadi semakin ringan. Yang tadinya kira-kira 22 sampai 23 jam, kemudian hanya menjadi 13 atau 14 jam. 13 jam kan? 13 atau 14? 14 jam ya. Itu berarti di korting hampir 50%. Tujuannya apa? Walitukmilul iddata. Walitukmilul iddata. Dan agar kalian menyempurnakan bilangan. Jadi kalau sudah dikurangi tadi itu, mestinya puasanya bisa dijalankan dengan mudah. Kalau puasanya bisa dijalankan dengan mudah, maka orang bisa menjalankan puasa full 29 sampai 30 hari ya, 29 atau 30 hari. Kenapa? Ringan. Walitukmilul iddata. Dan setelah itu walitukabbirullaha ala ma hadakum. Dan agar kalian mengagungkan Allah. Walitukabbiru, dan agar mengagungkan sapa kalian Allah ing Allah. Wala'allakum tashkurun, dan agar kalian agar ikut tashkuruna, bersyukur sapa kalian. Bersyukur kenapa? Kok bersyukur? Karena yang tadinya sulit jadi mudah, yang tadinya berat jadi agak ringan. Karena sebelumnya terjadi kasus yang terjadi yang dikutip oleh Ibnu Katsir adalah ada Qais bin Sirmah dari kalangan proletar kayak kalian ya, puasa gagal. Kenapa? Kerjanya berat, kerjanya ada di kebun kurma, berat tuh, ngangkat-ngangkat, panas-panas. Sementara puasanya adalah puasa di bulan Ramadan. Kalau tadi mekanisme sudah diubah di bulan Ramadan tapi masih sehari semalam ya, misalnya begitu yang terjadi ya, panas, kemudian dia harus tetap bekerja. Ketika pulang dia ingin buka puasa, istrinya bilang tidak ada makanan, maka kemudian dia mencari makanan, istrinya mencari makanan untuk Qais bin Sirmah. Tetapi mekanisme pada saat itu adalah kalau orang sudah tidur, maka dia harus langsung puasa kembali. Kan puasanya puasa ngebleng. Ya. Maka ketika istrinya pulang, kemudian mengatakan, "Nih Pak, aku sudah bawa makanan." Ternyata Qais bin Sirmah malah tidur. Maka dia tidak boleh makan lagi, harus langsung puasa. Besoknya kerja berat, dia pingsan gitu. Nah, yang terjadi, nah ini dia. Yang terjadi di kalangan sahabat elit ya adalah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab pulang, dan sebenarnya tidak hanya Umar bin Khattab, banyak itu yang lain ya. Umar bin Khattab pulang, kemudian ketemu istrinya sudah tidur, berarti malam juga ya. Masa istrinya tidur sebelum Isya, kan kayaknya nggak mungkin. Berarti kan setelah Isya, tapi kan dia sudah tidur, istrinya sudah tidur, Umar bin Khattabnya belum tidur. Nah, yang ini riwayatnya perlu kalian cari. Masa ya Umar bin Khattab dikasih tahu, "Saya sudah tidur." "Belum, kamu belum tidur." Masa bilang begitu? Itu kayaknya kok di akal saya itu agak kurang masuk itu loh. Masa istrinya bilang tidur aja kok dia nggak percaya gitu loh. Ya, paham nggak? Coba, ada nggak di situ? Ya, Umar bin Khattab pulang, dia ketemu istrinya. Bin Khattab pengen melakukan hubungan suami istri, istrinya mengatakan bahwa dia sudah tidur, tapi kemudian dipaksa oleh Umar, maka Umarnya tidak batal, tetapi istrinya batal. Maka kemudian kejadian-kejadian itu dilaporkan kepada Rasulullah, dan kemudian terjadilah yang namanya keringanan, atau kemudian terjadilah peringanan dalam menjalankan ibadah puasa. Yang tadinya sehari semalam, kemudian malamnya tidak lagi diwajibkan untuk puasa. Ayatnya bagaimana? Ayatnya 187. Uhilla lakum lailatas syamir rafathu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaikum wa afa ankum fal'ana bashiruhunna wabtagu ma kataballahu lakum wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi. Artinya begitu ya. Ya, uhilla telah dihalalkan lakum bagi kalian lailatas syami pada malam puasa
Apa yang dihalalkan? Ar-rafathu, berhubungan suami istri, bercampur, berjima, ila nisaikum, kepada istri-istri kalian. Kenapa? Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Hunna utawi mereka iku libasun, pakaian, lakum bagi kalian, wa antum sedangkan utawi kalian iku libasun, pakaian, lahunna bagi mereka. Hunna libasun lakum wa antum libasun lahun. Alimah, telah mengetahui. Siapa yang telah mengetahui? Allahu, Allah mengetahui. Ing, itu cara membacanya, ini satu frase. Annakum kuntum takhtanuna anfusakum. Jadi ingnya itu, maf'ulnya itu segini ya. Annakum, sesungguhnya kalian, iku khobar anna, takhtanuna, mengkhianati sapa kalian. Mengkhianati itu arti aslinya tidak tahan ya, tidak mampu menahan. Takhtanuna, menahan ing anfusakum, diri kalian sendiri. Annakum kuntum takhtanuna anfusakum. Berarti kalau orang berkhianat kan dosa mestinya. Nah, maka kemudian Allah mengatakan fataba, tetapi Allah telah menerima tobat. Fataba alaikum, alaikum atas kalian, wa'afa, dan memberikan maaf sapa Allah angkum, kepada kalian. Perhatikan, kalian harus bisa memastikan arti alaikum dan angkum. Menerima tobat atas kalian dan memaafkan kalian, gitu. Berarti wataba, dan memberikan tobat alaikum, kepada kalian. Ya, menerima tobat alaikum, kepada kalian. Jadi menerima tobat kalian maksudnya. Wa'afa angkum, itu alaikum dan angkum artinya sama loh, ya kan? Paham? Fataba alaikum wa'afa angkum. Yang berikutnya fal'ana bashiruhunna. Nah, kalian harus mampu membedakan juga. Di dalam Al-Quran ada kata-kata perintah yang artinya tidak wajib, seperti ini. Fal'ana bashiruhunna. Fal'ana, maka sekarang, bashiru, menggaulilah sapa kalian. Loh, itu kan perintah. Tapi wajib apa enggak? Enggak. Tetapi tadi itu falyasumhu, itu juga perintah. Malah cuma menggunakan lam amar. Ya, lam amar biasanya kan cuma apa? Penekanan aja. Tapi itu justru wajib. Nah, yang ini fal'ana bashiruhunna adalah perintah tetapi tidak wajib. Bashiru, menggaulilah sapa kalian. Hunna ing istri-istri kalian tadi itu. Wabtahu, dan mencarilah sapa kalian, mencarilah ing ma kataballahu lakum, sesuatu yang Allah tetapkan kepada kalian. Maka saya sering mengatakan bahwa Alkitab, kata-kata Alkitab di dalam Al-Quran sebagiannya adalah menunjukkan tentang sunnatullah. Seperti ini, wabtahu ma kataballahu lakum. Berarti ketetapan yang ada di mana? Ketetapan yang ada di alam semesta. Ketetapan yang ada di alam semesta berupa apa? Kalau ada orang melakukan hubungan suami istri, berarti dia sedang melakukan pembuahan. Kalau sedang melakukan pembuahan, maka hukum alamnya adalah akan jadi anak. Loh gitu. Wabtahu ma kataballahu lakum. Makin yakin saya, ya. Wabtahu ma kataballahu lakum. Wakulu, dan makanlah kalian, wasrabu, dan minumlah kalian, hatta yatabayyana, sehingga menjadi jelas lakum, bagi kalian, apa yang menjadi jelas, al khaitu, benang, al abyadu, yang putih, minal khaiti, dari benang, al aswadi, yang hitam. Nah, ini terjadi kesalahan lagi. Jadi mekanisme-mekanisme di awal bulan puasa ini, ya, terjadi dinamika yang luar biasa. Ada dinamika yang luar biasa yang ada di dalam pelaksanaan ibadah puasa di bulan Ramadan. Termasuk ini, makan sahurnya pertama kali juga dilakukan secara tidak sesuai dengan apa yang dimaksudkan oleh Al-Quran. Seperti ini, ada sahabat yang kemudian mengambil benang putih dan benang hitam. Kemudian baru melaporkan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya mengikat benang putih di jempol kanan saya
dan benang hitam di jempol kiri saya. Ini benar atau salah gitu. Kemudian Rasulullah mengatakan tidak begitu, dan ini menunjukkan bahwa kalimat-kalimat di dalam Al-Qur'an banyak mengandung ungkapan. Ini yang kalian harus tangkap ya. Jadi untuk menyampaikan sesuatu yang bersifat hukum, kalau bahasa kita itu yang bersifat ketetapan, mestinya dengan kalimat yang tegas jelas. Tetapi Al-Quran juga menggunakan kalimat yang berupa ungkapan. Itu yang kemarin saya sebut sebagai Qur'anan Arabiyyan. Maka di dalam surat Yusuf disebutkan inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan, dan hunya kembali ke ayat sebelumnya, tilka ayatul kitabil mubin. Berarti inna anzalnahu itu sekali lagi adalah inna anzalnal kitaba Qur'anan Arabiyyan. Seperti ini ya. Contohnya, paham ya nih? Ini belum pernah saya jelaskan loh ini. Ya, ini adalah ketetapan untuk puasa, spesifik lagi sahur. Sahurnya bisa dilakukan mulai dari malam habis buka, waktunya itu sampai pagi hari. Tetapi diungkapkan dengan ungkapan yang sangat puitis. Wa kulu wasrobu hatta yatabayyana lakumul khaitul abyadu minal khaitil aswati. Saking puitisnya, orang-orang yang tidak mampu atau orang-orang yang tidak punya kecerdasan linguistik verbal dalam konteks syair ya, maka kemudian menjadi salah paham. Ayat yang berbentuk ungkapan kemudian dipahami apa adanya sehingga kemudian menjadi salah. Maka kemudian dikasih keterangan yang dimaksudkan al-khaitul abyadu adalah minal fajr. Jadi yang dimaksudkan dengan al-khaitul abyadu adalah al-fajr jadinya. Yang putih itu adalah fajar itu. Ya, wa kulu wasrabu hatta yatabayyana lakumul khaitul abyadu minal khaitil aswadi minal fajr. Tsumma atimmus siyama ilal lail. Tsumma atimu, kemudian menyempurnakanlah sapa kalian, menyempurnakanlah ing asyama puasa ilal laili sampai malam. Jadi kalau maghrib itu sudah malam belum? Yang menunjukkan malam itu apa? Sunyi, telah gelap, apalagi bintangnya kelihatan. Nah, kalau bintang belum kelihatan berarti belum malam. Berarti belum sempurna itu. Ini summa atimus syiyama ilal lail wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Ini kesalahan lagi ya. Wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Tapi ada bagusnya juga, orang kemudian ngumpul di masjid. Nah, dan janganlah menggauli sapa kalian hunna ing istri-istri kalian wa antum sedangkan utawi kalian iku akifuna orang-orang yang beriktikaf. Kalian beriktikaf fil masajid di dalam masjid. Maksudnya masjid itu adalah sajadah. Kita sudah saya tadi jadi agak riak nih. Saya tadi sholat gitu, sholat di rumah itu saya sedang akifuna fil masajid ini, paham? Nah kalau sedang akifuna fil masajid jangan mikir istri biarin tidur aja gitu. Jadi konteksnya pada saat itu yang beribadah laki-laki, perempuan nggak beribadah itu gimana itu? Ya kan? Wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid, gitu kan? Ya, seolah-olah perempuan itu nggak ibadah, yang ibadah laki-laki. Kenapa begitu? Ada masuk akalnya juga. Masuk akalnya gimana? Istri saya itu ya kalau saya bangun ya dia masih tidur, ngeloni anaknya gitu loh. Ya toh? Nah, sudah ngeloni anaknya kamu ganggu-ganggu, gak usah gitu. Fokus saja iktikaf di masjid gitu. Wa antum aqifuna fil masajid. Tilka hududullahi fala taqrabuha. Tilka utawi itu iku hududullahi, batas-batas Allah. Karena itu adalah batas-batas Allah, fala taqrabuha. Fala taqrabu, maka jangan mendekati sapa kalian ha ing hududullah. Gitu. Bagaimana contohnya? Di dalam Al-Qur'an ini ada dua ungkapan. Ungkapannya gimana? Yang pertama, tilka hududullahi fala ta'taduha.
Nah, yang kedua adalah tilka hududullahi fala taqrabuha, gitu. Kalau tilka hududullahi fala ta'taduha itu ungkapan, tapi ungkapannya masih lebih canggih ini, gitu. Kalau itu adalah batas-batas Allah, itu adalah garis batas, jangan kamu lewati. Biasa kan orang bisa memahami itu dengan baik. Tapi kalau itu adalah batas-batas Allah, jangan kamu dekati. Oh gitu. Itu lebih balaghah namanya. Tilka hududullahi fala taqrabuha. Artinya sama dengan tilka hududullahi fala ta'taduha. Gitu. Maka kalau sudah dijelaskan ini adalah batas-batas Allah, jangan kamu lampaui. Bagaimana caranya tidak melampaui? Ya kalau sudah dikasih keringanan, jangan melampaui itu, gitu loh. Ya, kalau dikasih keringanan sudah ada sahur ya makan sahur. Maka kemudian Rasulullah memberikan perhatian tersendiri tentang makan sahur. Dan Rasulullah mengatakan bahwa ini adalah pembeda antara puasa kita dengan puasa umat di masa lalu. Tilka hududullahi fala taqrabuha kadzalika yubayyinullahu ayatihi lin-nasi la'allahum yattaqun. Nah, menariknya adalah, nih perlu kalian tekankan, menariknya adalah puasa di masa lalu yang berat itu tujuannya adalah kalian bertakwa. Nah, setelah diberikan keringanan, ternyata tujuannya sama. Kadzalika yubayyinu, kadzalika demikianlah yubayyinu memberikan penjelasan. Siapa yang memberikan penjelasan? Allahu Allah. Memberikan penjelasan ing ayatihi, ayat-ayatnya linnasi, kepada manusia, la'allahum agar mereka annas, agar iku yattaquna bertakwa sapa mereka annas. Nah, ini ya. Ini penjelasan tadi ini saya berikan karena apa? Karena saya sendiri tadinya juga merunut tuh. Ini maksudnya gimana? Saya baca berulang-ulang. Saya baca pertama dulu belum paham. Ini maksudnya gimana? Kemudian saya ceramahkan kembali. Setelah saya ceramahkan kembali, saya merasa, loh ini ada yang janggal gitu. Yang saya sampaikan pun janggal gitu. Maka kemudian saya baca ulang, ya. Nah, dengan begini ini kita bisa mengetahui betul bagaimana sesungguhnya proses perubahan tadi itu, yang kemudian diyakinkan oleh satu hadis yang mengatakan bahwa puasa ini adalah ibadah yang melalui proses, tidak langsung jadi ya mekanismenya, tetapi prosesnya ada proses awal, proses tengah, proses akhir. Problemnya adalah ini adalah akibat orang mengkaji Islam ini tidak komprehensif. Jadi tidak komprehensif itu karena apa? Mengkaji Islam tidak komprehensif, waktunya tidak cukup. Saya sudah mencoba kemarin khutbah di masjid 11 itu untuk menyampaikan 4 ayat ini saya membutuhkan waktu berapa? Kalian tahu nggak? 35 menit. Coba khutbah 35 menit itu gimana? Artinya apa? Kalau ini disampaikan pada saat khutbah, ya jamaahnya bisa lari. Kalau kita menyampaikannya tidak tepat, untungnya mereka juga nggak tahu, akhirnya ngowoh mendengarkan, gitu loh. Karena mereka baru tahu, maka alhamdulillah tidak ada orang yang bergerak, tidak ada orang yang ngantuk juga, gitu kan, indikator. Kalau di sini kan saya lihat ngantuk-ngantuk itu. Karena ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih itu. Ya. Ngantuk itu. Nah, itu enggak, itu indikatornya saya gampang itu. Kalau orang tidak ngantuk, saya masih bisa melanjutkan sampai pukul 12.45 kemarin itu. Ya. Kamu di sini sudah selesai kan? 12.45 saya. Ya. Nah, itu begitu. Ya. Nah, maka perlu ada proses kaderisasi yang benar gitu loh. Kalau enggak ya salah terus. Jangankan mereka yang enggak pernah ngaji, kita aja salah kok, ya. Paham ya? Oke, cukup dulu. Nanti ikut saya tuh pukul 7.30, siap ya? Cukup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Sini siapa waduh.